HP-nya disimpan dulu. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat ya. Apa kita ice breaking dulu? Siap? Siap. Jadi ice breakingnya kalau nanti Bu Hafida bilangnya lion, kalian jawabnya roar. Ya, roar. Oke? Terus yang kedua, kalau Bu Hafida bilangnya hero, who? Sudah tahu? Yang terakhir, kalau Bu Hafida bilang queen, yuhu. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Lion. Gak ada suaranya, yang lain mana? 1, 2, 3. Lion. Terus hero. Ulangi. Hero. Oke. Queen. Yang cowok-cowok malu kayaknya. Kita ulangi lagi ya sampai yang cowok-cowok ada suaranya ya. Queen. Oke. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Berarti tidak perlu Bu Hafida panggil satu-satu ya? Nihil ya? Oke. Terus ketua kelasnya siapa di sini? Destan. Bu Hafida minta tolong silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa dulu. Oke, bisa berdiri dulu sebentar. Bu Hafida mau melihat kerapian dari anak-anak Bu Hafida ini. Apakah sudah rapi, apakah sudah ganteng, sudah bersih semuanya? Sudah. Oke, silahkan duduk kembali. Kita langsung masuk ke materi atau bagaimana? Langsung? Nah, hari ini Bu Hafida akan membahas tentang jurnal umum. Nah, sebelum Bu Hafida lanjut ke materi ini, Bu Hafida mau mereview tentang pelajaran yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu kemarin. Kira-kira kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang apa kalau sebelum jurnal umum? Ada yang masih ingat? Lupa? Perusahaan? Jasa. Oh ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan lain-lainnya tentang perusahaan jasa. Selain itu juga mekanisme debit dan kredit. Karena kenapa kok kita harus paham dulu mekanisme debit kredit? Karena untuk lanjut ke jurnal umum, kalau kalian sebelumnya tidak paham tentang mekanisme debit kredit, itu sama aja bohong. Kalian tidak akan bisa mengerjakan jurnal umum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum di perusahaan jasa. Sebelumnya di sini Bu Hafida mau tanya, kira-kira dari kalian ada yang pernah menggunakan jasa di perusahaan jasa nggak? Misalnya kayak contoh-contoh di perusahaan jasa itu ada apa aja toh? Kalau di lingkungan sekitar kita? Salon, potong rambut, bengkel, ada lagi? Ojek. Terus laundry. Pernah menggunakan jasa-jasa tersebut? Pernah. Nah,
ketika kalian menggunakan jasa tersebut, kira-kira pernah nggak terlintas di pikiran kalian bagaimana mereka atau pemilik perusahaan tersebut mengelola keuangannya? Pernah nggak kalian bertanya kira-kira? Tujuan kita membuat usaha itu untuk apa toh? Mencari keuntungan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan tersebut itu untung atau rugi? Dengan membuat laporan keuangan. Dengan kita membuat laporan keuangan. Nah, kira-kira tadi kembali lagi dari kalian yang sudah yang pernah menggunakan jasa-jasa itu tadi, pernah nggak terlintas di pikiran kalian bagaimana perusahaan tersebut atau ownernya mengelola keuangannya? Pernah nggak? Pernah berpikiran seperti itu? Nah, hari ini kita akan membahas jurnalnya, jurnal umumnya. Sebelum lanjut ke laporan keuangan yang paling akhir, kita bahas dulu jurnalnya. Karena jurnal umum ini adalah dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bu Fida ingin bahwa peserta didik di sini atau anak-anak Bu Fida itu bisa menganalisis bukti transaksi. Jadi jurnal umum itu sumbernya dari bukti transaksi. Nah, Bu Fida ingin kalian yang di sini itu bisa menganalisis transaksinya dulu. Kenapa kok perlu dianalisis? Karena kalau kalian hanya berupa bukti saja tanpa dianalisis, itu tidak akan ketemu jawabannya. Terus yang kedua, dari menganalisis itu tadi, Bu Fida ingin kalian yang ada di sini itu paham. Kira-kira dari bukti transaksi itu dilanjutkan kemana? Kalau dari bukti transaksi berarti dia harus dilakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah itu, ada dua tadi. Kalian bisa melakukan analisis dari bukti transaksi. Terus yang kedua, kalian juga bisa melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Itu tujuannya. Next, kita langsung ke materi dulu. Sudah siap? Sudah siap ya? Jadi ini materi hanya secara singkat saja Bu Fida sampaikan karena selebihnya sudah Bu Fida sampaikan di minggu kemarin. Jurnal umum di perusahaan jasa. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum itu adalah catatan akuntansi pertama dan terperinci dari semua transaksi. Nah, jurnal umum ini ada 3 yang harus dilakukan, yaitu dasar pencatatannya. Jadi, jurnal umum itu harus dicatat sesuai dengan bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi itu apa? Biasanya bukti transaksi berupa apa? Nota, kwitansi, apalagi? Faktur. Nah, itu. Jadi bukti transaksi ada yang sudah kalian sebutkan tadi itu. Terus yang kedua, sistemnya menggunakan sistem double entry. Apa itu double entry? Double entry itu adalah pencatatan dilakukan secara berpasangan. Di mana setiap transaksinya itu paling tidak itu berarti minimal mempengaruhi setidaknya 2 akun. Ada yang di debit dan ada yang di kredit. Kalau misal di debit semua bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak. Jadi yang namanya double entry itu harus 2 akun. Satu di sisi debit, satu di sisi kredit. Itu minimal, harus ada itu. Kalau misalnya transaksinya lebih dari itu Bu, bisa 2 atau 3, boleh. Yang pasti itu adalah minimalnya 2 akun. Terus tujuan jadi jurnal umum itu apa? Menyediakan riwayat transaksi sebelum lanjut ke diposting ke dalam buku besar. Jadi sebelum masuk ke dalam buku besar, hal yang pertama kali harus dibikin adalah jurnal umum. Mekanisme debit kreditnya ini, secara garis besarnya ini, Bu Fida sudah paham, sudah tahu bahwa kalian selebihnya sudah tahu semuanya kan? Sudah paham debit kreditnya harus seperti apa? Sudah ya? Karena ini minggu kemarin sudah kita bahas. Bu Fida hanya mereview sebentar saja. Jadi untuk mekanisme debit kredit secara garis besarnya itu kemarin Bu Fida menjelaskan bahwa
ada APB. Masih ingat? Aktiva prive beban. Kalau bertambah masuk ke debit, kalau berkurang masuk ke kredit. KEP, kewajiban ekuitas pendapatan. Kalau bertambah masuk kredit, berkurang masuk debit. Kalian sudah paham semuanya ya? Karena ini kita sudah bahas di minggu kemarin. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh transaksinya. Bu Fida sudah paham bahwa kalian pasti banyak yang sudah tahu tentang transaksi di perusahaan jasa. Ini hanya secara singkatnya saja. Jadi contohnya itu ada penerimaan kas dari jasa. Kalau penerimaan kas dari jasa, berarti kita menerima orderan atau menerima pendapatan dari jasa yang sudah kita keluarkan. Kalau tadi contohnya misalnya salon, berarti kita sudah melakukan jasa berupa misal potong rambut, terus apalagi yang biasanya ada di salon ya? Smoothing. Nah, kita sudah melakukan jasanya itu, terus kita berhak menerima pendapatan. Nah, dari contoh itu ada tanggal 5 Januari perusahaan menerima kas sebesar 1 juta. Berarti jurnal umumnya kalau seperti itu karena kita menerima pendapatan, otomatis kas kita bertambah tidak? Tambah. Selain kas, tadi kan harus 2 akun. Satu lagi berarti pendapatan jasa. Kas bertambah di sebelah debit 1 juta, pendapatan jasa di sebelah kredit 1 juta. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Atau mau dibahas contoh yang kedua misalnya? Pembelian perlengkapan secara kredit. Yang namanya pembelian secara kredit berarti kita punya apa? Punya? Hutang. Pembelian secara kredit berarti kita punya hutang. Apa yang bertambah ketika kita melakukan pembelian perlengkapan secara kredit? Perlengkapan. Meskipun kita beli perlengkapan secara kredit, yang namanya kita beli, otomatis barang kita bertambah. Selain itu apalagi yang bertambah? Hutang. Sudah jelas jurnal umumnya berarti perlengkapan di debit, utang usaha di kredit. Itu contoh, ada 2 contoh. Saya rasa, Bu Fida rasa sudah cukup ya kalau 2 contoh. Terus next, kesalahannya sekarang. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika menyusun jurnal umum itu biasanya berupa apa? Itu ada 3. Yang pertama, salah penentuan akun. Biasanya kalau salah penentuan akun ini antara beban sewa sama sewa dibayar di muka. Banyak dari kalian pasti belum bisa membedakan antara 2 akun tersebut, ya enggak? Ya, beban sewa sama sewa dibayar di muka itu bedanya apa? Pasti banyak dari kalian belum bisa membedakan. Terus yang kedua, salah penempatan debit kreditnya. Jadi yang harusnya posisi akun itu ada di debit, kalian tulis di sebelah kredit. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau seperti ini, meskipun nanti di akhir periode hasilnya balance, hasilnya sama, debit kreditnya sama, tapi kalau penulisannya salah, yang harusnya di debit ditulis di kredit, itu akan tetap salah. Jadi penulisannya harus sesuai. Terus yang terakhir, jumlahnya tidak seimbang. Ini yang paling sering terjadi. Ketika sudah selesai menyusun jurnal umum, di akhir periode ketika dihitung, banyak yang tidak balance. Berarti kalau tidak balance, ada yang salah. Kalau sampai akhir periode masih salah, berarti harus kalian koreksi atau kalian review lagi dari tanggal 1. Paham? Ini info untuk kalian ketika nanti kalian menghadapi keadaan bahwa jurnal umum kalian di akhir periode itu tidak balance. Tipsnya sekarang. Tips ketika menyusun jurnal umum. Simpan semua bukti transaksi. Tadi bukti transaksi kan ada kwitansi, ada nota, terus ada apa lagi? Faktur. Nah, pembelian apapun, bukti transaksi apapun harus disimpan dengan baik. Terus yang kedua, catat secara rutin. Jadi jangan dicatat misalkan pembelian bulan ini, kalian catat bulan depan, itu jangan. Tapi pembelian hari ini harus dicatat
hari itu juga. Jangan diundur-undur. Kenapa kalau diundur? Bisa saja nanti bukti transaksinya ke threshold atau hilang, itu bisa aja. Terus yang ketiga, gunakan software akuntansi. Banyak toh, kalian sudah mempelajari beberapa software akuntansi. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk penyusunan jurnal umum. Jadi kalian tidak perlu menghitung secara manual. Sudah pernah dapat Microsoft Excel kan? Atau spreadsheet ya. Terus yang terakhir, pelajari dasar-dasarnya. Dasar-dasar akuntansi ya tadi, mekanisme debit kreditnya, akunnya, apa aja itu yang harus kalian pelajari dari awal. Harus dipahami dulu, harus kayak hafal di luar kepala, biar ketika menyusun jurnal umum ini kalian tidak mengalami kesulitan. Ini untuk kesimpulan dan langkah-langkahnya. Terus di sini Bu Hafida punya beberapa soal atau LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Di sini sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Ini ada LKPD dari Bu Hafida. Silakan dikerjakan, silakan diskusikan dengan teman-temannya, teman satu kelompoknya. Nanti dari Bu Hafida ada waktunya, jadi untuk menganalisis transaksinya, itu Bu Hafida kasih waktu 10 menit. Cukup ya 10 menit atau kurang? Kurang? Kurang, 10 menit kurang? Cukup lah ya, kan soalnya cuma sedikit ini. Jadi untuk 10 menit hanya menganalisis loh ya, bukan mengerjakan, dianalisis dulu. Jadi waktunya 10 menit, terus untuk pengerjaannya, penginputkan transaksi ke dalam jurnal umumnya, kalian mau berapa menit? 30 cukup? 30 menit. Terus nanti kalau sudah selesai, Bu Hafida kasih waktu untuk mereview lagi, dikoreksi bersama teman-teman kelompoknya selama 5 menit. Kalau sudah selesai, silakan nanti dipresentasikan ke depan, bisa semuanya atau perwakilan dari kelompoknya saja. Misalkan nanti yang maju hanya 2 orang, ya 2 orang, sisanya bertugas mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Nah, peraturan dari Bu Hafida sebelum memulai presentasi, silakan masing-masing kelompok menentukan batas pertanyaannya. Paham? Biar kalian tidak keteteran, biar misalnya nanti dari kelompok 1 maju, berarti kan ada 3 kelompok. Misalnya di kelompok 1 saya hanya membatasi 2 pertanyaan saja, silahkan. Bebas ya. Terus jangan langsung dijawab. Didiskusikan dulu dengan temannya. Oke? Sampai sini paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi jurnal umum? Tidak ada ya? Bu Hafida akan bagikan satu-satu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tolong Mbak Putri. Silakan dikerjakan, dianalisis dulu transaksinya, dilihat-lihat dulu, dibaca-baca dulu. Di bagian belakang sudah ada lembar jawabannya, jadi kalian tidak perlu menyiapkan kertas. Silakan langsung dijawab di situ. Jangan lupa kelompoknya dikasih nama, kelompok berapa, nama-nama kelompok sama nomor absen. Harus ditulis nomor absennya. Silakan dianalisis dulu, kira-kira tanggal ini masuknya kemana. Ada kesusahan? Diskusikan aja sama teman-temannya.
Kelompok 2 ada kesusahan menganalisis? Tidak ada? Itu boleh diorek-orek loh itu loh. Kelompok 3 ada kesusahan tidak? Tidak ada? Kelompok 3 ada kesusahan ini. Silakan mau bertanya apa? Model ya model. Iyalah. Hah? Kalau modal bertambah, yang bertambah selain modal apa? Baru 1 akun, harus 2 kan tadi? Apa? Itu Adi bisa. Didiskusikan, jangan cuman ini aja, semuanya. Kelompok 4 ada kesulitan tidak? Tidak ada? Waktu terus berjalan ya, analisisnya 10 menit. Ini sambil dicoret-coret di sini boleh. Ada kesulitan tidak? Tidak ada? Ada kesulitan? Coba yang mana? Tanggal 1. Tanggal 1, Bu. Ini agak pedas. Tanggal 1. Iya, Bu. Yang didebet apa berarti? Awal. Ayo. Kan tadi Bu Wida sudah menjelaskan APB KEP. Iya, Bu. Kalau modal itu berarti sama dengan apa? Ekuitas. Berarti kalau KEP, kalau dia bertambah di kredit. Dianalisis dulu saja. Tadi kan Mbak Wida sudah kasih waktu 10 menit untuk dianalisis. Nomor berapa? Kalau secara kredit berarti punya apa? Yang didebet apa? Debit piutang. Terus sama? Pendapatan jasa. Ada kesulitan? Tidak ada? Kelompok 4 mungkin? Bisa? Oke, benar loh ya. Ingat double entry. Jadi harus ada yang di debit dan harus ada yang di kredit.
Ada kesulitan enggak? Ya, Bedanya peralatan sama perlengkapan. perlengkapan apa? Masa pakainya berapa tahun? Kurang dari atau lebih dari? Perlengkapan. Perlengkapan. Kalau peralatan? Contohnya apa peralatan? Motor, mobil, kendaraan, gedung, bangunan, itu semuanya peralatan. Kalau perlengkapan yang kamu pakai, kertas itu perlengkapan. Di situ apa soalnya? Membeli rak dan meja. Berarti itu termasuk apa? Peralatan. Ayo, waktunya sudah berjalan berapa menit ini untuk menganalisis? Silakan langsung dikerjakan di lembar jawaban yang sudah Bu Vida sediakan. Waktunya 30 menit. Tidak ada tambahan waktu dari Bu Vida. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Insya Allah. Kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tanya. Kalau pelunasan hutang. Kalau pelunasan yang berkurang? Utang. Terus ada lagi nggak? Kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Kurang. Kas. Utang dagangnya di debit, kasnya di kredit. Ya. Ada lagi? Tidak? Kelompok 4, yakin? Tidak ada yang ditanyakan ya? Benar? Wah, kelompok 1 sudah mau selesai. Utangnya bertambah. Terus debit besar. Sudah. Berarti tinggal input ke jurnal umumnya. Oke. Jangan lupa harus balance. Ada yang ditanyakan? Mbak Rena? Coba nomor berapa? Tanggal 10. Debitnya piutang. Ya. Silakan langsung dilakukan input. Nomor berapa tadi? 10. Memberikan jasa laundry secara kredit. Piutangnya kredit. Utangnya kredit. Terus? Debitnya pendapatan. Piutang? Kredit. Piutangnya? Kredit. Utang pertama masuk kredit. Piutang bertambah masuk. Kredit. Debit Bu, ya Piut- Allah, debit Bu. Sekarang utang. Piutang itu termasuk apa? Aktiva. Aktiva apa? Lancar apa aktiva tetap? Lancar. Ya sudah. Berarti kalau bertambah dia masuk kemana? Debit. Kreditnya? Pendapatan. Makanya ini dianalisis dulu. Ini boleh loh kalau dicoret-coret di sini. Nanti kalau kamu salah penulisannya di situ, itu kan harus pakai
tipek toh, kan jadi nggak rapi. Jadi ini dulu, dari sini dulu aja. Anak akuntansi harus, penulisannya harus rapi. Sudah? 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Ada kesulitan lagi? Sudah? Boleh. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4, siapa yang sudah masuk ke dalam pencatatan jurnal umum ini? Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, sudah analisisnya sudah? 4? Masih analisis? Masih analisis? Atau sudah pencatatan ke jurnal? Oke. 30 menit yang harus diingat waktunya. Ada kesulitan? Sudah tak? Ayo temannya yang cuman diem aja dijawil biar bisa bantuin. Jangan cuman diem aja numpang nama, jangan. Kenapa nggak langsungnya di belakangnya tadi? Takut salah. Oh, takut salah. Oke. Bagus. Ya. Untuk nulisnya itu di atas bawah sini apa di samping lampu? Harusnya gimana? Kalau gini nanti kayaknya nggak cukup. Iya kalau atas bawah. Harus di sini aja, debitnya di sini, kreditnya di agak menjorok ke sini aja. Tapi nulisannya tetap ya. Jadi jangan satu-satu. Sambil mengerjakan, silakan tunjuk 2 temannya untuk mempresentasikan nanti hasilnya. Ada kesulitan kelompok 1? Oh iya, utang. Terus tahu mau kenalan sih, Bagus. Ini temennya yang diem aja, ini nggak usah ditulis namanya, nggak apa-apa loh nanti. Enggak, ini campur aja, campur aja. Campur aja. Berkurang masuk debit. Kredit kas. Hutang berkurang? Masuk debit. Yakin. Yakin. Hutang berkurang? Masuk kredit. Debit apa kredit? Loh, satu kelompok aja jawabannya beda loh. Debit apa kredit? Hutang berkurang? Masuk kredit. Debit apa kredit? Debit. Debit yang Single. Apa?
Coba kelompok 1 tidak ada kesulitan. Ingat penulisan kredit harus menjorok. Baru digituin aja sudah panik loh Nadia loh. Ya coba aja dijumlah dulu. Balance atau enggak? Kalau balance ya berarti benar. Kelompok 3 tidak ada kesulitan. Tidak ada? 2. Kenapa harus 3 kalau bisa 2? Biar 2 saja. Kalau yang maju 3 nanti yang mikir cuma 2 anak cukup. Yakin? Coba kesepakatan teman-temannya yang maju berapa anak? 2 atau 3? 2. 2 anak ya? Oke. Balance? Tambah 1.500.000. Apa yang delok soalnya? 11. Tambah 1.200.000. Harus balance. Kalau nggak balance, diulang dari awal. Ada kesulitan? Ayo, waktunya terus berjalan loh ya. Yang harus diingat, harus double entry. Terus penempatan debit kreditnya harus sesuai. Jangan sampai salah. Balance? Belum? Ke balance? Belum, kan kamu tadi ngitung kredit. Oke, silakan dihitung dulu. Jawab Pak, dilanjut aja.
Sudah? Ada yang sudah selesai? Ada yang balance? Dari kelompok berapa ini yang balance? Yang belum selesai nggak apa-apa, masih ada waktu, tenang aja. Tidak usah buru-buru. Daripada nanti terburu-buru hasilnya tidak balance, ngulang lagi dari awal, harus teliti. Sudah? Kelompok 1? Itu? Oh, baru dihitung. Oke. Nanti dikoreksi dulu satu kelompok ya. Kelompok 4 sampai mana progresnya? Bu Vida mau tahu? Sudah selesai? Mbak Rafika? Belum? Sampai apa? Baru dihitung. Oke. Balance. Silakan direview dulu, dikoreksi dulu satu kelompok. Berapa totalnya? Gak usah kenceng-kenceng, nanti kelompok yang lain dengar. Berapa? 500 juta. 51 juta? Berapa? 51 juta 400. Balance ya? Yakin? Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Dunia akhirat. Sebentar, ini kenapa proyektornya mati? Karena mati lampu tadi, Po? Sudah? Sudah berapa menit ya? Sudah? Yakin? Jangan bikin panik kelompok lain, Mas Destan. Kelompok 2. Oke. Jangan lupa nama setiap anggota kelompoknya ditulis ya, Mbak. Sama nomor absennya. Sudah? Kelompok 1? Belum selesai menghitungnya. Berapa? Balance. Ayo, oke. Dikoreksi dulu ya sama teman satu kelompoknya. Ingat, hasilnya harus balance. Jadi ketika presentasi di depan, kalian bisa mempertanggungjawabkan masing-masing jawaban dari kalian. Nama kelompok ditulis kelompok berapa, namanya siapa, anggotanya. Sudah? Sudah dikoreksi? Silakan diskusi sama temennya, dipersiapkan pertanyaan apa nanti yang akan ditanyakan untuk kelompok lain. Bebas, pertanyaan bisa dari situ, bisa. Pokoknya kaitannya dengan perusahaan jasa. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 4, halo.
Sudah? Sudah belum? Sudah, belum. Sudah balance. Buat kelompok yang sudah selesai, silakan diskusi sama temannya. Dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk kelompok yang maju presentasi nantinya. Coba mana lihat. Ini sudah yakin sama jawabannya? Yakin nggak? Nanti yang yakin cuma 1-2 orang. Sudah semua yakin? Kelompok 1? Kelompok 1 kan? Iya, kelompok 1. Kelompok 3 belum? Kita tunggu kelompok 3 dulu. Dikoreksi dulu sama kelompoknya dulu. Masih ada waktu, tenang aja. Sudah? Ya? Bu, itu nanti ini kertasnya di bawah. Boleh? Boleh, dibawa aja. Ya, iya, dibawa aja nggak apa-apa. Sambil kita tunggu kelompok 3, Bu Bida mau tanya dulu, kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi nanti yang maju presentasi, kalian tampung dulu pertanyaannya, terus didiskusikan dengan kelompoknya, atau yang presentasi di depan itu langsung menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Kira-kira maunya gimana? Enaknya gimana? Berarti ditampung dulu pertanyaannya. Ditampung dulu? Oh, oke, berarti gini aja. Nanti dibuka sesi tanya jawab dulu. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ditampung dulu pertanyaannya. Terus nanti juga begitu sebaliknya, kalau mau menjawab diurutkan dari kelompok pertama yang maju ya. Misalnya kelompok 2 yang maju ya sudah, saya akan menjawab gitu. Oke? Siap? Kelompok 3 sudah selesai? Waktunya tinggal berapa menit ini? Tinggal 5 menit, silakan dikerjakan dulu. Dari kelompok yang sudah selesai, kelompok berapa? 2, 1, 4. Dari ketiga kelompok yang mau presentasi dulu kelompok mana? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 dulu, silakan perwakilannya maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, ditampung dulu pertanyaannya. Silakan maju di tengah, Mbak, jangan di situ, nggak bisa lihat yang lain nanti.
Yang lain bisa diperhatikan dulu, kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa ke tengah? Kurang ke tengah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Soal pertama, 1 Juli, Tuan Novendra menyetor uang tunai sebesar 25 juta sebagai modal awal. Ditulis di jurnal umum, keterangan kas masuk debit 25 juta, ekuitas masuk kredit 25 juta. Tanggal 2 Juli dibayar sewa rokok untuk 1 bulan sebesar 2 juta. Jurnal umum, keterangan bulan sewa masuk ke debit 2 juta, kas masuk ke kredit 2 juta. Tanggal 4 Juli membeli peralatan laundry berupa mesin cuci secara tunai sebesar 1.500.000. Di jurnal umum, keterangan peralatan masuk debit 1.500.000, kas masuk kredit 1.500.000. Sebentar Mbak, mohon maaf dipotong Bu Vida. Tadi kamu baca sampai nomor berapa? Sampai nomor 3. Nah, tanggal 4. Oke, sebentar. Bu Vida potong, mohon maaf ya. Jadi untuk mempersingkat waktunya nanti, Bu Vida mohon untuk kelompok 1 tadi nanti sampai tanggal 8 aja. Terus kelompok 2 dari tanggal 10 sampai tanggal 15, bisa? Kelompok 3 berarti tanggal 18 sampai 23. Yang terakhir tanggal 26 sampai tanggal 31 berarti dari untuk kelompok 4. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Jadi jangan dibacakan semua, nanti jenuh kalian. Lanjut? Bisa dilanjut? Tanggal 7 Juli membeli perlengkapan laundry sebesar 1.200.000. Masuk di jurnal umum, keterangan perlengkapan masuk ke debit 1.200.000, kas masuk ke kredit 1.200.000. Tanggal 8 Juli memberikan jasa laundry kepada pelanggan sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Di jurnal umum, keterangan kas masuk ke debit 1.500.000, pendapatan jasa masuk ke kredit 1.500.000. Sudah? Oke. Silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Ada yang ingin bertanya? Maksimal 2 soal. Dari kelompok 1 membatasi 2 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Tidak ada? Kelompok berapa? Silakan. Yang keras ya Mas Destan, biar kedengaran. Pada tanggal 1 Juli, Tuan Novendra menyetor uang tunai sebesar 25 juta rupiah sebagai modal awal. Di jurnal umum, keterangan kas masuk debit 25 juta, ekuitas masuk kredit 25 juta. Kenapa ekuitas masuk kredit? Pertanyaannya? Kenapa ekuitas masuk kredit? Bisa ditampung dulu, tadi ditampung dulu kan? Oke. Next. 1 aja? Tidak ada yang bertanya lagi? Dibatasi 2 pertanyaan, baru 1. Berarti 1 aja.
Kelompok 3 bertanya. Jika saya bertanya pada kelompok 1, apa tantangan yang kalian hadapi dalam menghadapi perjalanan transaksi jasa? Bagaimana kalian mengatasinya? Tantangannya dalam menyusun jurnal umum ini. Terus solusinya gimana? Sudah 2 pertanyaan? Silakan. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu. Next, kelompok 2. Ayo perwakilan. 2 anak maju ke depan. Langsung saja ke soalnya. Dibuka dulu no. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 Juli memberikan jasa laundry kepada pelanggan secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Di jurnal umum tanggal 10, keterangan piutang masuk debit 2 juta, pendapatan kredit 2 juta. Tanggal 11 Juli memberikan jasa laundry kepada pelanggan secara kredit sebesar 2.500.000. Di jurnal umum, kas bertambah di debit 2 juta, piutang bertambah di kredit 2 juta. Tanggal 11 memberikan jasa laundry kepada pelanggan secara kredit sebesar 2.500.000. Keterangan piutang bertambah di debit 2.500.000, pendapatan kredit 2.500.000. Tanggal 12 Juli menerima pembayaran dari pelanggan atas utang jasa pada tanggal 10 Juli. Di jurnal umum, kas masuk debit 2 juta, piutangnya kredit 2 juta. Pada tanggal 14 Juli dibayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Di jurnal umum, beban gaji karyawan 2.500.000 di debit, kasnya masuk kredit 2.500.000. Terus pada tanggal 15 Juli dibayar beban listrik dan air sebesar 600.000. Di jurnal umum, beban listrik dan air masuk debit 600.000, kasnya masuk kredit 600.000. Pertanyaan? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Batasnya 2 pertanyaan. Bebas, gak harus 2, 1 juga gak apa-apa. Mau 1 atau 2? Mau 2. Oke, 2 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? 2 pertanyaan? Kelompok 1. Izin bertanya ya. Apa tantangan utama dalam membuat jurnal umum dengan akurat? Tantangannya. Next. Ditampung dulu aja. Next. Nggak ada? Berarti cuma 1 nggak apa-apa? Oke. Silakan ditampung dulu. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilannya. Lanjut, langsung. Soalnya saja. 18 Juli menerima pendapatan jasa sebesar 2.300.000 secara tunai. Di
500. Di jurnal umum peralatan di debit 1.500.000, utang usaha di kredit 1.500.000. Tanggal 23 Juli melayani Laundry Express dibayar tunai 1.800.000. Jurnal umumnya kas di bank ditambah di debit 1.800.000. Pendapatan jasa ditambah di kredit 1.800.000. Sudah? Silakan pertanyaannya. Kami akan membuka pertanyaan. Saya jawab satu soal. Berapa pertanyaan? 1. Dari kelompok 3 hanya membuka 1. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 2 lagi. Silakan. Seberapa besar pengaruh ketelitian dan keterampilan dalam menganalisis transaksi terhadap keakuratan jurnal umum? Seberapa penting ketelitian dalam menyusun jurnal umum? Sudah? Oke, silakan ditutup. Ya, dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ayo. Langsung saja. Bulan Juli, Tuan juga mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar masuk ke debit, kas juga masuk ke kredit 1 juta. Pemeliharaan dan meja kerja tanggal 20. Utang usaha masuk debit 1.500.000, kas di bank masuk kredit 1 Juli melayani utang usaha debit 2.500.000, pendapatan jasa kredit 2.500.000. Sudah? Silakan sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2. Tolong tanggal 26 bulan 26 Juli, Tuan Novendra mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar debit 1 juta, kas di bank, kredit 1 juta. Pertanyaannya, kenapa pref di debit dan kasnya di kredit? Oke, sudah? Kita sambung dulu pertanyaannya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4 yang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya ke sesi jawab pertanyaan dari kelompok 1. Belum? Siapa yang sudah menyiapkan pertanyaannya? Kelompok 2, langsung. Apa tantangan utama dalam membuat jurnal umum dengan akurat? Tantangan utama dalam membuat jurnal umum dengan akurat adalah kemampuan menganalisis transaksi dengan benar, yaitu menentukan jenis akun yang terlibat atau aset utang, modal, pendapatan atau beban. 2. Menentukan sisi debit dan kredit berdasarkan perubahan suatu akun. 3. Memahami istilah akuntansi yang kadang membingungkan seperti pendapatan terima di muka atau beban bayar di muka. 4. Menjaga ketelitian agar tidak terjadi kesalahan penulisan nominal, tanggal, atau posisi akun. Sudah?
Ada yang ingin ditambahkan? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Sudah? Nah, next. Dari kelompok berapa mau jawab? 3? Silakan, langsung. Singkat saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh ketelitian dan keterampilan dalam menganalisis transaksi derajat keakuratan jurnal umum? Jawabannya, pengaruhnya sangat besar. Jika tidak diteliti atau kurang mengetahui transaksi, bisa terjadi kesalahan catatan seperti akun yang salah satu tidak seimbangan debit dan kredit. Hal ini berdampak pada kesalahan laporan keuangan dan bisa menyesatkan pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, ketelitian dan keterampilan analisis sangat penting agar jurnal umum mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oke. Ada tambahan? Tidak ada ya? Sudah puas? Next. Dari kelompok berapa? 1 sudah siap? Silakan. Ini karena ekuitas yang merupakan hak pemilik atas suatu perusahaan meningkat ketika ada pendapatan investasi modal atau keuntungan. Terus, ada 2 pertanyaan. Satu lagi, nomor 2. Apa tantangan yang kalian hadapi dalam memahami perjurnalan transaksi jasa? Bagaimana kalian mengatasinya? Jawabannya, tantangan utama adalah memahami jenis akun yang terlibat dalam setiap transaksi dan menentukan mana yang debit dan kredit. Selain itu, kesulitan juga muncul saat harus menganalisis transaksi yang kompleks atau menggunakan istilah akuntansi yang belum familiar. Saya mengatasinya dengan 1. Membuat daftar jenis akun dan sifat debit atau kreditnya. 2. Sering berlatih soal transaksi nyata dari perusahaan jasa. 3. Diskusi kelompok dan bertanya ke guru saat mengalami kebingungan. Oke. Ada tambahan? Sudah cukup? Sudah puas? Next, kelompok terakhir. Oke, langsung. Berdiri nggak apa-apa, Mbak? Berdiri aja nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah cukup puas? Sudah ya? Kita beri aplaus buat kita semua. Sudah selesai? Sudah puas dengan jawabannya masing-masing? Sudah. Nah, selanjutnya dari beberapa pertanyaan yang sudah Bu Afida simpulkan, tadi ada yang bertanya Mas Destan, kenapa prive di debit? Prive itu apa? Pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi kalau bertambah berarti dia masuknya ke debit. Berarti jawabannya benar. Prive itu adalah pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi kalau dia bertambah di debit. Terus kenapa kasnya yang dikredit? Karena pengambilan pribadi itu kan juga mengambil uang dari kas. Berarti otomatis kasnya juga berkurang. Kalau kas berkurang di kredit. Oke? Sudah cukup? Nah, untuk melihat seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami materi jurnal umum ini, Bu Afida ada kuis buat kalian sebenarnya. Kuisnya harus dikerjakan secara individu. Oke? Silakan bisa di-scan barcode ini menggunakan HP masing-masing. Bu Afida kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Sudah di-scan barcode-nya? Sudah, silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, Bu Fida akan sedikit mereview kembali tentang materi hari ini. Kira-kira sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang jurnal umum? Terutama untuk mekanisme debit kredit, karena mekanisme debit kredit itu sangat penting. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang itu dan ada beberapa pertanyaan yang masih sebenarnya kalau dilihat dari jawabannya hampir semuanya balance. Oh ya, Bu Fida lupa. Tadi hasil akhirnya kira-kira berapa semuanya? 51.400.000. Ada yang beda? Sama semuanya? Berarti B? Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Karena balance, berarti Bu Fida sudah bisa menganggap bahwa kalian sudah paham ya?
Sudah? Nah, kalau misalnya tadi kan kita membahas tentang jurnal umum. Kalau Bu Fida review kembali, kira-kira jurnal umum itu apa? Transaksi secara terperinci. Oke, jurnal untuk mencatat transaksi secara terperinci. Nah, kalau sekarang mekanisme debit kreditnya kira-kira. Tadi kan Bu Fida sudah menjelaskan A, P, B, K, E, P. A itu ada aktiva dibagi menjadi? Ada aktiva lancar? Kalau piutang usaha, tadi ada yang bertanya itu ke Bu Fida. Kalau piutang usaha itu termasuk aset lancar atau aset tetap? Lancar. Terus yang termasuk aset tetap berarti apa? Tanah, gedung, kendaraan. Ada lagi? Terus nggak ada? Bangunan, gedung, tanah, kendaraan, komputer, printer, dan lain-lain itu termasuk peralatan. Terus tadi yang bertanya juga, perlengkapan sama peralatan bedanya apa, Bu? Kira-kira apa bedanya? Peralatan? Lebih dari 1 tahun. Terus kalau perlengkapan? Contohnya? Spidol. Spidol termasuk apa berarti? Perlengkapan. Yang termasuk peralatan? Meja, kursi, papan tulis. Ada lagi? Kipas. Terus mengenai jurnal umum itu tadi, kalau kita bayar hutang, berarti dia masuknya kemana? Kita yang bayar hutang nih. Kalian bayar hutang. Debitnya apa? Utang. Kreditnya? Kas. Sudah? Paham? Sampai situ? Itu kalau kita bayar utang. Kalau kalian yang menerima pelunasan utang, kalian yang menerima pelunasan piutang. Kas? Benar atau salah yang lain? Sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Jadi Bu Fida bisa menganggap materi jurnal umum ini tidak ada pertanyaan? Jadi kalau minggu depan kita lanjut ke materi baru, tidak ada yang masih tertinggal di jurnal umum? Kenapa kok Bu Fida tanya berkali-kali sudah paham atau belum? Karena jurnal umum ini menjadi modal kalian untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, Bu Fida ulangi, sudah paham? Sudah. Oke, jadi untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari itu adalah berkaitan dengan buku besar di perusahaan jasa. Jadi yang akan dipelajari di minggu depan adalah itu, buku besar di perusahaan jasa. Silakan kalian pelajari dulu materinya di rumah. Nanti ketika kita bertemu lagi, kita akan mereview lagi materinya. Sudah? Oke, sekian untuk hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita persiapan untuk pulang. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Sekian untuk hari ini anak-anak, kurang lebihnya Bu Fida mohon maaf. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.